Shalom. Tema kita bulan ini adalah mengenai ketaatan. Di atas Gunung Moria, Bapak Abraham dengan penuh ketaatan mempersembahkan Ishak anaknya sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi di atas gunung, Tuhan menyediakan domba sebagai ganti daripada Ishak. Saudaraku yang terkasih, Abraham menemai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara-saudara yang terkasih, hari-hari ini banyak orang takut akan masa depan, akan ketersediaan segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan. Jangan takut, ketika engkau taat, maka Tuhan menyediakan. Taatilah firman Tuhan, pasti seluruh kebutuhan hidupmu telah disediakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa. God bless you all. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik yang mengikuti melalui onsite dan juga yang melalui online. Kami menyapa, Shalom, selamat pagi. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita mencari wajah-Nya, sebab Dia adalah Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku naikkan syukur bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
kepadamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Oh, terpujilah, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, segala pujiannya bagimu Tuhan. Kami meninggikan namamu, sebab Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Oh, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terpuji. Mari sama-sama saudara, kita naikkan pujian ini dengan sungguh, katakan segala puji, segala puji syukur bagimu, kami tinggikan namamu Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan pengagungan kami kepada Engkau Yesus. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan
Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Engkau yang layak hanya bagimu. Terpujilah namamu, puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, namamu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, kami menyembah, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Yesus. Kami sanjung Engkau, kami mengagumi pribadi-Mu ya Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang layak ditinggikan. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan pujian. Hosana in the highest. Let our King be Hosana.
memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab ada kuasa yang Kau berikan bagi kami semua. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, amin. Siap memuji Tuhan, mari toleh kanan kiri. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal.
percaya bahwa nama Yesus penuh dengan kemenangan. Amin. Nama Yesus penuh dengan kuasa. Haleluya. Nama Yesus menara yang kuat. Sama-sama katakan nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Oh maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama katakan oh, oh. Haleluya. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Haleluya. Nama Yesus menara yang kuat. Haleluya. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Nama Yesus, nama yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini adalah minggu keempat, kita diberikan kesempatan untuk memberikan 2 kali persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami. Kami akan memberikan persembahan. Jamah setiap tangan-tangan yang memberi, berkati mereka dengan berlimpah. Jamah kami ya Tuhan sebagai pendengar firman-Mu, agar kami tidak hanya sekedar mendengar, namun kami juga menjadi pelaku firman-Mu ya Yesus. Haleluya, terima kasih ya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah
pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Kau ada di tengah kami. Mari Tuhan bersabdalah, urapi kami, sehingga tidak satu pun dari kami hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, untuk kami benar-benar membuka hati kami mengarahkan pandangan kami, pendengaran kami kepada firman-Mu. Kami percaya firman-Mu mengubahkan kami Tuhan. Kami mau taat untuk melakukan firman-Mu. Kami bersyukur sebab Engkau hadir dan Kau menjamah kami. Kami siap diberkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini saya akan bagikan renungan firman Tuhan dengan judul Taat Sempurna. Kalau tadi yang pertama, ibadah pertama dengan judul Ketaatan Mutlak, ini Taat Sempurna. Mari kita buka dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun, selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada pada dalam hatimu, ya ini apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara yang kasih Tuhan, di situ dikatakan mencobai. Sebenarnya bukan mencobai maksud mencelakai, tapi di dalam bahasa Ibrani-nya naca itu artinya to test, menguji. Ya, kita berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Nah, taat sempurna itu saya bagikan 3 kunci kalau saudara ingin mendapatkan gimana supaya saya ini didapati Tuhan. Tidak hanya didapati orang lain, tidak hanya didapati pimpinan, tidak hanya didapati oleh gembala, tapi kita dilihat Tuhan, didapati engkau hambaku yang taat dan sempurna. Taatmu itu sempurna. Ada 3 kunci. Yang pertama, saudaraku, supaya kita ini dikatakan taat sempurna, kunci pertama, lupa saya naruh di mana ya kuncinya. Ketinggalan kayaknya. Mbok bawa tak istriku? Enggak dibawa. Kunci pertama itu penting enggak dibawa. Paling ketinggalan di rumah ya. Oke, kita masuk kunci kedua langsung ya. Kunci kedua. Yaitu supaya kita taat sempurna harus tahan uji. Seperti tadi ayat yang kita baca, menguji. Waktu di padang gurun, memegang perintahnya atau tidak. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita sedang dalam keadaan tidak diuji, gampang untuk taat itu. Betul atau betul? Gampang, dalam keadaan semuanya baik, gampang untuk taat. Tapi saat dalam keadaan tengah, dalam ujian, apakah kita bisa taat? Kapan seseorang itu diuji? Kan gitu pertanyaan. Kapan seseorang itu diuji? Yang pertama, saat dia dalam keadaan tertekan atau berkekurangan. Kalau orang itu lagi, misalnya lagi miskin, gak punya duit, lagi sakit, gak sembuh-sembuh, mau dioperasi, tapi dokternya enggak perlu, ini sakit panu, enggak usah dioperasi gitu ya. Terus sakit apapun, aduh rasanya kok susah gitu ya, tertekan, berkekurangan, ada kesulitan dalam hubungan suami istri, tertekan saudaraku, diuji. Apakah tetap bisa taat pada firman Tuhan? Yang kedua, kapan seseorang itu diuji?
saat dalam keadaan berkuasa, berkelimpahan. Dulu waktu belum punya apa-apa, belum jadi siapa-siapa, doanya sungguh-sungguh. Setia ibadah, terlibat pelayanan, dan sebagainya. Waduh, bagus banget kerohaniannya. Tapi begitu diberkati Tuhan, berkelimpahan, keadaannya semuanya nyaman, sudah lupa akan Tuhan. Sudah lupa untuk ibadah, sudah lupa untuk menabur, dan lupa untuk hal-hal rohani yang lain. Sudah nggak taat lagi. Ujian bisa datang waktu kita dalam keadaan tertekan, berkekurangan, atau ujian bisa datang waktu kita berkelimpahan, dalam keadaan yang nyaman. Hari-hari ini yang mana? Saudara dalam keadaan berkekurangan, tertekan, ada ujian. Atau sedang dalam kelimpahan, ada ujian, saudaraku. Nah, saudaraku, satu saat di Jepang itu membuat penemuan baru, yaitu Robocopolis, yaitu semacam robot yang bisa membantu polisi untuk menangkap pencuri, mendeteksi apabila ada pencurian. Dalam tempo waktu, tidak sampai 3 menit, pencurinya ditangkap. Bagus ya, orang Jepang yang pintar ya, saudaraku ya. Nah, yang luar biasa di Jepang ini dibagikan Robocopolis, robot polisi ini, ke 4 negara, yaitu Amerika, Belgia, Cina, dan Indonesia. Ya kan? Yang di Amerika, begitu robot ini diaktifkan, selama 24 jam tidak ada pencurian. Takut pencurinya semuanya. Takut, saudaraku. Di Belgia, waktu robot ini diaktifkan, dalam waktu 1 jam, sudah ada 3 pencuri yang ditangkap. Sedangkan di Cina, dalam waktu 20 menit, sudah ditangkap 2 pencuri. Wah, hebat, saudaraku ya. Sedangkan di Indonesia lebih canggih lagi. Dalam waktu 10 menit, robot ditangkap dan hilang. Ya, kalau lihat barang bagus itu rasanya angel gitu, saudara. Nah ini loh, saudaraku, tidak tahan uji, saudaraku. Ini hanya semacam humor, saudaraku ya. Nah ayo kita juga harus tahan uji, saudaraku. Ini ya yang pria-pria, tidak bisa lihat wanita cantik itu, waduh, motonya sudah gulina, melirak ya. Ini yang para wanita, aduh, lihat online shop, wah bajunya apik, wah ya saudaraku ya, lihat di mall-mall, tapi sekarang jarang ke mall ya, karena pandemi saudaraku ya. Terus lihat di online itu, wah bagus ini, beli ini. Dulu awal-awal corona, puji Tuhan, jarang-jarang ke mall. Saya juga tidak terlalu suka ke mall sih, bukannya anti mall, enggak. Cuma biasanya kan para wanita ya, apalagi kalau ke pasar Atom, aduh, seneng ke pasar Atom itu saudaraku ya. Rasanya kaki kalau tidak ke pasar Atom, rasanya geringingan kabeh. Ya kan gitu saudaraku ya. Wah, adanya pandemi jarang ke mall. Tapi berikutnya siang-siang mesti ada paket. Teng, paket. Aduh, bahkan pernah saudaraku di rumah saya itu paketnya belum sampai 5 menit sudah ada paket lagi loh saudaraku. Wah ya, tapi itu dulu. Sekarang sudah enggak saudaraku, sudah beda lah saudaraku ya. Nah, coba kita lihat 3 tokoh yang sedang dalam ujian. Yaitu Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Kita tahu ini kisah Sadrak, Mesak, Abednego disuruh menyembah patung berhala buatan Nebukadnezar. Ya. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18 kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudara, di dalam kitab ini, saudaraku, kayaknya kita sudah tahu ceritanya sejak sekolah minggu. Dan ada mujizat kan gitu kan. Tapi bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi ujian yang sangat berat. Mereka ditekan berada di lingkungan yang jahat. Bahkan nama mereka aja diganti, saudaraku. Ya, nama mereka sebenarnya bukan Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Kalau di Indonesia, nama itu ya kadang berpengaruh, kadang orang cari nama juga asal-asalan kan gitu kan. Di KTP ada namanya Tuhan. Ada. Ya, bahkan kalau mau anaknya besok tetap bebas dari bencana kasih nama Selamat. Kan gitu. Kalau anaknya besok mau jiwanya sosial, suka membantu, kasih nama Kamidi. Kan gitu. Jadi nanti kalau betul besar kita lihat di tiang-tiang listrik. Apakah AC Anda bermasalah? Hubungi kami di 08122 kan gitu. Apakah Anda capek butuh pijat? Hubungi kami di 081 ya. Jadi kami di itu suka nolong. Kan gitu.
Itu Kamidi. Nah saudaraku, di Israel nama mereka sebenarnya adalah Daniel, ya, terus ada Hananya, terus Misael, dan juga Asaria. Nama-nama rohani yang memiliki arti-arti yang bagus tentang kealahan, yaitu Allah Israel, saudaraku. Nah, kalau tadi pagi saya bagikan tafsiran dari Nelson Bible Dictionary. Ini saya bagi tafsiran dari Matthew George Aston Bible Dictionary. Dari Hananya, artinya itu adalah pemberian Allah, rahmat Allah, kasih karunia Allah. Masuk ke Babel, sama orang Babel diganti Sadrak. Siapa itu Sadrak? Kita lihat di dalam Yeremia pasal 50 ayat kedua. Kalau saya perhatikan Sadrak, belakangnya ada AKH. Ya. Katakanlah Babel, yang bagian akhir, katakanlah Babel telah direbut, Dewa Bel menjadi malu, Merodak telah terkejut. Saudara ditayangkan dulu ini ya. Merodak, ada kata AKH. Memang Sadrak itu memiliki arti perintah dari Dewa AKH. Dan saudara tahu di Babel itu ada kurang lebih 2.500 dewa. Sedangkan orang Israel itu bangsa monoteisme. Percaya dan menyembah kepada satu Allah. Begitu dibuang ke Babel, mereka di lingkungan mereka sangat jahat. Penuh 2.500 dewa, belum nanti yang akan dibuat. Contohnya di Nebukadnezar ini membuat patung yang baru, patung emas, saudara. Terus dikatakan nama Daniel diganti Belsazar. Bel itu juga nama dewa, dewa Bel. Belsazar, nama dewaku. Coba kita lihat di dalam Daniel pasal 4 ayat 8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsazar menurut nama dewaku. Jadi nama mereka baik Belsazar, Sadrak, Mesak, Abednego. Ini nama-nama dewa dan memiliki arti, ya artinya adalah Sadrak perintah dari dewa aku. Mesak itu tamunya dewa. Ini menurut Aston Bible Dictionary, tamunya dewa. Terus Abednego itu hamba dewa Abed, pelayannya hamba dewa Nego, hamba dewa Nebo, pelayannya dewa. Tapi walaupun mereka namanya diganti, mereka tetap tahan uji. Mereka tetap di dalam hatinya menyembah Allah, satu Allah, percaya kepada satu Allah, dan mereka tidak mengabdi kepada dewa-dewa yang namanya diberikan tadi. Meskipun lingkungannya jahat, saudaraku. Karena itu saya katakan, saudara apakah bisa taat? Amin. Gampang taat kalau yang lain pada taat. Gampang hidup benar kalau lingkungan itu hidupnya benar. Gampang hidup lurus kalau lingkungannya hidupnya lurus. Tapi sangat susah kalau yang lain tidak taat. Saya mau taat, susah Pak. Yang lain hidupnya tidak lurus, saya mau lurus, susah Pak. Yang lain hidupnya bengkok, saya mau hidup benar gitu, susah Pak. Contoh ya, di beberapa negara sudah tidak pakai masker. Ada. Kenapa? Karena angka COVID ditekan sedemikian rupa, disiplin dan rakyatnya patuh, saudara. Saudara lihat di Indonesia, kenapa? Kurang taat. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya khotbah, saya melayani sebuah gereja. Baru turun dari mobil, saudara. Saya disambut ibu gembala. Disambutnya itu langsung begitu istri saya buka pintu, langsung ada ibu gembalanya. Kayaknya dia pakai ilmu magic, ping, langsung ada di depan pintu gitu kan. Wih, luar biasa. Tapi yang membuat kaget adalah bukan tiba-tiba dia berdiri di depan pintu, bukan. Kita buka pintu, shalom Bu Bambang, shalom Pak Bambang. Enggak pakai masker, saudara. Ini bagus nih, semua pakai masker ya. Ya. Enggak pakai masker. Istri saya kaget, saya juga kaget. Kok gini? Saya langsung nebak, Bu Gembalanya aja enggak pakai masker. Pasti jemaatnya juga enggak pakai masker. Sungguhan saudaraku, saya masuk, sedikit sekali yang pakai masker. Wes, tanpa babi bu, begitu saya berdiri di mimbar, saya bilang, saudara andaikan baik dan bagus dan aman kalau saudara pakai masker. Saya pakai masker, saudara pakai masker, saya aman, saudara aman, kita aman-aman saja. Langsung beberapa itu megang maskernya, diambil. Dan sayangnya, Bu Gembalanya tetap tidak pakai masker. Repot saudaraku. Ya, lihat, banyak orang ikuti yang tidak taat. Gampang orang ikuti yang hidupnya bengkok.
Apakah kita seperti itu? Saya rasa enggak. Orang yang taat sempurna adalah dia yang tahan uji. Bahbano orang lain hidup gimana, hidup sembrono, saya tetap taat kepada Tuhan. Orang lain hidupnya sekarang curang, enggak, saya tetap hidup lurus di hadapan Tuhan. Saudara, dulu waktu saya SMP, saya tadi sudah bagi di ibadah pagi, ini bukan tips ya, tips menyontek, bukan. Dulu waktu saya SMP ini saya nggak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya bukan dari keluarga Kristen, saya nggak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, nggak pernah ikut sekolah minggu juga. Begitu SMP ya asal-asalan lah. Waktu SMP itu teman-teman di kelas banyak mencontek. Nah saya, beberapa teman tuh memanggil saya sebagai malaikat. Wah ada malaikat datang. Kenapa? Karena saya SMP kelas 2 sudah mulai khotbah. Meskipun khotbahnya ya ala Upin Ipin. Ya, khotbahnya itu ya salah-salan gitu ya, orang hidup tidak sungguh-sungguh dan itu pun karena diberi tugas sama gurunya untuk khotbah. Ya sudahlah. Nah, waktu teman-teman mencontek, saya juga ikut mencontek. Ini bukan untuk contoh ya, ini adalah contoh yang untuk tidak dicontoh. Paham ya? Contoh yang tidak untuk dicontoh. Karena saya nggak kenal Tuhan, nggak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tadi pagi tipsnya, wah ya yang tadi pagi, saya bagikan yang beda. Saya ada satu cara, saya ingat waktu SMP kelas 3. Bagaimana ganti pelajaran, dari pelajaran geografi, gurunya selesai keluar, kring, ganti pelajaran biologi. Pelajaran biologi ujian, kita sudah tahu seminggu yang lalu diberitahu, ujian dari bab ini sampai bab ini. Maka sebelum gurunya itu datang, masuk di kelas, saya mengomandai, mengepalai teman-teman, ayo kita ujian terbuka, gampang nyonteknya, gimana? Tuh lihat papan tulis, saudara ingat sekolah zaman dulu kan pakai kapur. Papan tulisnya besar sekali papan tulisnya. Dan di situ guru geografi, guru sebelumnya, itu menulis apa? Ya catatannya dia, ke sana. Sehingga papan tulis itu hampir full dengan catatannya guru geografi. Maka saya dengan akal saya, yuk kita isi jawaban soal biologi yang bahan di bab itu di papan tulis. Jadi kita samarkan. Kita tulis di sini jawaban, oh ini. Kan biologi sulit saudaraku ya, ada nama-nama tumbuh-tumbuhan, nama-nama binatang, ya toh, tulang-tulang belakang, gitu, dan sebagainya kan gitu kan. Tulis di sini, sehingga itu nggak kentara. Hanya teman-teman di kelas yang tahu. Begitu guru biologi masuk, ayo semuanya tasnya taruh bawah, yang di meja hanya kertas. Begitu dibagikan soalnya, kita semua mikir, sambil lihat papan tulis, oh itu jawabannya. Semuanya dapat nilai bagus, saudaraku. Dapat nilai bagus. Semuanya terima kasih malaikat gitu ya. Wah, luar biasa. Padahal saya waktu setelah itu saya mikir, waduh itu kalau ketahuan gurunya noleh. Tapi nggak mungkin tahu, kenapa? Usia remaja sama gurunya berbeda jauh. Tulisannya kecil-kecil, gurunya mesti nggak bisa lihat. Karena gurunya wis tuwek. Kan gitu, saudaraku ya. Nah, saudaraku banyak kalau seperti itu. Tapi beda waktu saya SMA. Sudah mulai taat. SMA saya sungguh-sungguh, SMA kelas 2 saya dibaptis. Taat, saudaraku. Kalau dulu waktu SMP, nilainya nilai palsu. Karena apa? Ya ada nyonteknya, ada enggak nyonteknya. Tapi SMA dari SMA kelas 1 sampai kelas 3, enggak pernah nyontek. Taat pada Tuhan. Yang lain nyontek di kelas, saya enggak nyontek. Waktu SMP saya nyontek rankingnya 8 atau 9, 10 besar. SMA saya enggak nyontek. Ya kadang dapat ranking 2, kadang ranking 3. SMA kelas 3 itu juara 1, tapi enggak nyontek. Bahkan pernah di SMA kelas 3, ada bocoran soal. Ada bocoran soal jawabannya ini, kamu mau enggak? Daripada kamu susah belajar, ini loh jawabannya. Beli aja 15.000. Zaman itu mahal 15.000. Saya enggak mau, meskipun saya sebenarnya bisa saya bayar. Enggak, saya belajar, gak nyesel. Enggak, saya mau belajar aja. Temenmu itu loh yang pinter, saingan saya di kelas, beli loh jawaban itu, saudara. Kamu nggak kalah, nanti kalah sama dia loh. Babano, saya belajar aja. Dan benar saya enggak beli jawaban soal itu, teman saya beli. Dan hasilnya beberapa minggu berikutnya, keluar hasilnya. Teman saya yang biasanya nilainya di atas saya, dia dapat jawabannya, malah nilainya di bawah saya. Saya itu masuk ke juara 1. Saudaraku, taat. Biarpun yang sekeliling enggak taat, taat. Orang Kristen itu ada 2 tipe. Tipe bunglon dan tipe ikan. Atau saudara tipe yang mana? Tipe bunglon itu kalau masuk dalam kumpulan penjudi, jadi penjudi.
Masuk dalam kumpulan penyumpah, sulungan ngomongan yang maki-maki orang, jadi orang maki-maki. Kumpulan orang malas, jadi orang malas. Orang berzina, jadi orang berzina. Dan sebagainya, karena apa? Bunglon. Bisa berubah-ubah, tergantung lingkungannya. Tapi kalau tipe ikan, saudara kalau masak ikan perlu diberi garam nggak? Perlu toh. Kenapa nggak perlu diberi garam? Padahal dia sudah di dalam laut, air garam. Itu loh tipe ikan. Meskipun dia di dalam air garam, dia di laut, tapi garam tidak masuk dalam tubuhnya. Meskipun dia tapi garam tidak mengasinkan dia. Saudara tipe yang mana? Tipe bunglon atau tipe ikan? Ayo saudara kita taat. Saya nggak tahu ujian apa yang saudara hadapi. Doa saya nggak dijawab Tuhan, tetap lulus dalam ujian, harus tetap taat. Yang kedua saudaraku. Yang kedua taat sempurna itu kalau terbukti setia. Katakan setia, 1, 2, 3. Saudara masih ingat perumpamaan talenta? Di mana ada diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ada ayatnya tertulis demikian. Maka Tuhan itu mempercayakan talenta itu. Dan 3 hamba ini mengerjakan talentanya dan berkembang. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 tidak mengerjakan. Males, jahat, tetap 1. Yang luar biasa adalah mereka dipercaya, mereka mengerjakan. Ini bicara soal apa? Mengerjakan. Taat, katakan taat, 1, 2, 3. Sehingga mereka taat, berkembang. Dan endingnya tuannya datang dan mengatakan kepada hamba 5 dan 2 tadi, engkau hambaku yang baik dan setia. Jadilah hamba yang baik, saudaraku. Jadilah hamba yang setia. Di dalam Amsal pasal 20 ayat 6, bisa ditampilkan, kita baca bersama Amsal 20 ayat ke-6. Yuk kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kata setia itu di dalam bahasa Ibrani-nya emun. Emunah, atau dari kata dasarnya emun. Artinya apa? Setia sampai akhir. Jadi setianya tidak hanya ini aja, tapi sampai akhir. Saya ini kalau lihat manten, bagus ya, cuma pandemi ini sudah mulai dikurangi gitu saudaraku ya. Kalau dulu-dulu, wah pestanya itu meriah saudara. Saya lihat manten tuh, saya ngomong sama istri saya kepengen nikah lagi. Tapi bukan dengan orang lain, bukan. Dengan istri saya merayakan anniversary gitu loh saudaraku. Dan bulan depan anniversary saya. Saudara enggak ngucapin selamat ah? Enggak lah ya, jangan saudaraku ya. Ya, ucapannya enggak perlu, hadiahnya aja. Enggak, saya humor aja saudaraku. Yang penting bukan soal pesta mewahnya. Bukan. Bukan soal wedding partinya. No. Itu ya perlu disusun dengan baik supaya berjalan dengan baik, bagus saudaraku. Ya penting, tapi bukan terpenting. Yang terpenting bukan wedding partinya, tapi wedding anniversary-nya. Pestanya mewah, luar biasa. Hadiahnya aja door prize, dapat apartemen ukuran 3x4. Ada nggak ukuran 3x4 apartemen? Nggak ada ya. Tapi yang penting itu anniversary. 25 tahun, 40 tahun. Bapak Ibu Gem mana ya? Lihat di bawah mungkin ya. Bapak Ibu Gem sudah berapa tahun menikahnya kemarin? 44? 41? Wah, luar biasa. Terbukti setia. Belum selesai, harus sampai akhir. Saudaraku, Sadrak, Mesak, Abednego, kita lihat dalam Daniel pasal 3:18. Tetapi seandainya ia tidak melakukannya, hendaklah Tuanku maklum bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak pula menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ada resiko, kita kan tahu ada mujizat kan? Tapi saudara gini, tempatkan diri saudara itu sebagai Sadrak, Mesak, Abednego. Tempatkan. Apakah Sadrak, Mesak, Abednego tahu bahwa nanti ada mujizat? Mereka tidak akan gosong, mereka tidak akan terbakar, tahu nggak? Nggak tahu. Jadi mereka itu taruhannya nyawa, resikonya nyawa. Tapi loh, garis bawah ya, seandainya tidak ditolong pun, kami tidak akan menyembah patung dewa Tuanku. Ini loh, tipe orang yang setia, saudara. Seandainya doaku tidak dijawab, aku tetap setia. Seandainya suamiku juga belum berubah,
aku akan tetap menghormati dia. Seandainya istriku tetap macem-macem sama aku tetap mengasihinya. Seandainya keadaan tidak berubah, keuanganku tidak berubah, mungkin malah aku rotok merosot, kekurangan, aku tetap setia. Seandainya hal buruk menimpa pun, Tuhan, aku tetap setia. Saudaraku, di zaman dulu itu, sampai sekarang juga, pergumulan orang kan macam-macam ya. Tapi ada sebuah buku, The Fox of Martyr. Buku bagaimana kisah martir mereka setia sampai akhir. Suatu saat di negeri Cina, kisah nyata ini dari buku itu, ada seorang pendeta. Di Cina ada seorang pendeta menginjili 2 wanita. Akhirnya wanita ini bertobat, 2 wanita ini. Bertobat, terus dibaptis oleh pendeta itu, lalu ibadah di gereja, mengikuti perjamuan kudus, lalu mengikuti pendalaman Alkitab diajarkan oleh pendeta itu. Hingga suatu saat, tentara Cina datang dan mereka ditangkap. Mereka dijatuhi hukuman mati. Lalu malam harinya sebelum dihukum mati, pasukan dari Cina itu mendatangi pendeta ini. Kamu kalau bisa selamat, bisa. Bisa kok kamu tidak dihukum mati. Tapi caranya kamu harus menembak 2 wanita itu. Maka kamu selamat. Besoknya yang terjadi adalah waktu mereka mau dieksekusi, pendeta itu disuruh maju menghadap 2 wanita itu. Dan tentara Cina memberi senapan. Ini senapannya, tembak 2 wanita itu, kamu selamat. Lalu sang pendeta sudah mengacungkan senapannya, lalu 2 wanita itu mengatakan demikian, Pak Pendeta, sebelum kami ditembak, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal. Kami mendengar Yesus dari mulut Pak Pendeta. Kami dibaptis dengan tangan Pak Pendeta juga. Kami menerima roti dan anggur perjamuan dari Bapak Pendeta juga. Kami mendengar khotbah dari Bapak Pendeta juga. Suatu kebanggaan kami bisa menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan yang terakhir Pak Pendeta, bila Pak Pendeta menembak kami dan suatu saat Pak Pendeta menyesal, bertobat, datang pada Yesus Pak Pendeta, minta ampun, Tuhan Yesus pasti mengampuni Pak Pendeta. Pak Pendeta itu menangis dan dia tidak mau dengar lagi, langsung ditembak 2 wanita, dar, mati, saudara. Sangat ironis sekali. Pendeta yang menginjili malah menembak. Sang wanita jemaat biasa setia kepada Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini apa ujian yang sedang saudara hadapi? Apakah bisa tetap setia? Apakah kita bisa tetap taat? Taat kepada gembala, taat kepada pemerintah, saudaraku. Taat kepada firman Tuhan. Harus, saudaraku. Kalau soal taat, saudaraku, saya pun pernah kok dimarahi oleh bapak gembala saya. Di Surabaya itu ya, saya dimarahi, saudaraku. Pernah. Dan namanya orang dimarahi, ditegur itu kan tidak enak ya. Betul atau betul? Tidak enak loh. Istri-istri kalau ditegur oleh suami enak enggak? Enak. Begitu juga suami. Apalagi, suami itu tidak suka ditegur, tidak suka digurui. Laki-laki itu gitu. Tapi suka wawasannya dibukakan. Makanya istri omongannya harus lembut. Bukan mencak-mencak. Do you know mencak-mencak? Enggak tahu, mencak-mencak itu loh, biasanya binatang yang di tembok itu. Wah, ada mencak-mencak. Cicak itu tari Bali itu loh, saudaraku. Kecak itu biasanya ada saus, ada kecak. Kecaklah dan lihatlah. Terus no dewi. Nah saudara, saya tadi dari mana ya? Dari mana tadi? Oh ini ya, orang itu dimarahi, ditegur tidak enak. Tapi saya berusaha untuk taat. Ya, coba taat. Bapak gembala saya marah saya, nggak enak emang. Saya sudah menunduk ya wis, ya taat. Ya toh, nggak enak. Masa ada orang memarahi kita bilang marah ya? Terus dong. Oh tambah marah dia. Lebih keras lagi suaranya, lebih merdu lagi, tambah marah dia, saudaraku. Nggak ada. Tapi yang luar biasa, ya taat. Mungkin pernah ya Bapak Ibu Gembala menegur saudara. Taat aja. Taat saudaraku. Taat kepada firman Tuhan juga. Saudaraku, jadi taat sempurna itu kalau kita tahan uji. Saya nggak tahu saudara dalam ujian apa hari-hari ini. Bisa taat enggak? Kalau saudara dalam keadaan nyaman, taat gampang. Tapi kalau sedang dalam diuji, kalau saudara taat,
piagamnya gede, saudaraku. Lulusannya itu luar biasa. Yang kedua, taat sempurna itu kalau kita tetap setia. Tidak hanya minggu ini aja kita taat, besok kita setia lagi, taat lagi, besoknya lagi, setia lagi, taat lagi. Ingat saudaraku, taat untuk setia dan setia untuk taat. Tuh, coba kita ulang ya, taat untuk setia dan setia untuk taat. 1, 2, 3, taat untuk setia. Lagi, 1, 2, 3. Saya nggak bagi banyak kunci supaya kita taat sempurna ya. Ada berapa kunci tadi? Berapa? 3. Yang 1 lupa naruh di mana saya. Mangkano toh istriku, diinget-inget taruh di mana itu yang 1. Kedua apa? Tahan uji. Ketiga apa? Tetap setia. Saya undang pemusik untuk maju, singer, WL. Saya tutup dengan 1 kisah, saudara. Ya. Ya saudara, suatu saat judul kisah ini adalah menyangkal Yesus atau ditembak mati. Ya, ini ada di Indonesia kisah ini. Beberapa puluh tahun silam, yang mana masih ada komunis, saudaraku, ada kisah di Batu Malang. Bagaimana waktu gereja ada ibadah, ada tentara komunis masuk dan mulai menembakkan ke udara, saudaraku. Jemaat semburat semua. Semburat. Beberapa bisa meloloskan diri, tapi beberapa tidak bisa meloloskan diri. Sehingga di gereja itu yang tidak bisa meloloskan diri, ada pendetanya, majelisnya, dan anak sekolah minggu. Maka tentara komunis melihat kanan kiri dia, ini gambar siapa? Bapak pendeta menjawab, gambar Yesus. Turunkan. Diturunkan. Kamu mau selamat? Kencing di gambarnya Tuhan Yesus. Kencing ini gambarnya Tuhan Yesus. Mau enggak? Pendeta itu akhirnya mengencingi gambar Tuhan Yesus. Berikutnya kamu, majelisnya, mengencingi gambar Tuhan Yesus. Sampai terus semuanya sudah mengencingi gambar Tuhan Yesus. Tiba anak sekolah minggu. Kamu, kencing juga di gambar itu, Tuhanmu itu. Anak itu maju, anak itu berlutut, dia memegang gambar Yesus, dia mengambil sapu tangannya, dia lap. Gambar Tuhan Yesus dibersihkan, saudaraku. Dan dia memeluk gambar Tuhan Yesus. Komunis itu bilang begini, kami ini cari pendukung untuk menjadi anggota kami. Tapi kamu pendeta dan ini orang-orang ini, kepada Tuhanmu saja engkau kianati, apalagi nanti kepada kami kalau jadi anggota kami. Saat itu juga pendeta dan orang-orang yang mengencingi ditembak, mati semua. Dan anak ini dilepaskan. Begitu anak ini besar, dia jadi hamba Tuhan, dia masuk di sekolah Alkitab I3 Batu Malang, saudara. Dan tercatat kisah ini dengan judul menyangkal Yesus atau ditembak mati. Saudaraku, ayo kita tetap taat. Hari-hari ke depan tidak mudah. Tapi bagi orang yang taat, Tuhan senang. Tuhan melihat orang yang taat, tahan uji, dan tetap setia. Keadaan apapun Tuhan, aku mau tetap setia. Ada sebuah lagu yang gampang. Lagunya hanya, ajarku setia, melakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Melakukan taat pada kehendak Tuhan. Atau ada multimedianya enggak ya? Mohon maaf saya baru tiba-tiba ingat sekarang. Ajarku setia, ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku setia, ajarku setia, ajarku setia dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun. Ajarku setia,
ajarku setia. Lagi, ajarku setia. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Ajarku setia, ajarku setia, ajarku setia. Taat, lakukan kehendak Tuhan, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku setia, ajarku setia, ajarku setia dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun. Ajarku setia, ajarku setia. Ya Tuhan, ajar kami Tuhan. Ajarku setia. Mari angkat tanganmu, katakan pada Tuhan. Ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku setia, amin, amin. Ajarku setia dalam keadaan apapun. Ajarku. Mari renungkan firman Tuhan, semuanya tutup matamu dan buka hatimu. Orang yang setia, dia akan mentaati perintah dari Tuhannya. Yesus, Engkau sudah memerintahkan kami untuk kami setia, taat, tanpa kompromi, tidak ada alasan untuk tidak taat. Ajar kami Roh Kudus, untuk kami tahan uji. Mari saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kau menghadapi masalah yang berat. Tetaplah setia, lakukan kehendak Tuhan. Engkau ingin melakukan kehendak Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, dan dengan lembut kita naikkan pujian ini. Katakan, ajarku setia, dari hatimu yang paling dalam, kesungguhan hatimu. Ajarku setia, Engkau ada di sini Tuhan. Ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku setia, haleluya. Ajarku setia dalam keadaan apapun. Ajarku setia dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun. Ajarku setia dalam keadaan apapun, dalam kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Engkau yang menyempurnakan ibadah kami Tuhan. Engkau yang melihat setiap pujian kami.
yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau yang melihat umat-Mu yang datang beribadah Tuhan, dengan setia, dengan taat. Kami tahu Tuhan, tidak mudah untuk melakukan firman-Mu ini. Tidak mudah untuk kami boleh membayar harga ketaatan. Namun kami tahu ada Roh Kudus yang menolong kami. Roh Kudus yang setiap hari menuntun kami untuk kami boleh taat kepada pemerintah. Kami boleh taat kepada negara. Kami boleh taat kepada pemimpin kami. Kami boleh taat kepada gembala kami. Kami boleh taat kepada Tuhan, Allah yang senantiasa menjadi Allah junjungan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau memberkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Sujatmiko. Tuhan, dalam setiap aspek kehidupan, pelayanan, dimanapun hamba-Mu ini Tuhan pakai, Tuhan sertai di dalam kekuatan kuasa-Mu, perlindungan-Mu senantiasa ada, berjalan bersama-Mu tiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh kehidupan rumah tangga, istri dan anak-anaknya. Tuhan, berkati kami semua juga yang hadir pada saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, pada saat kami belajar hidup kami dalam kebenaran firman-Mu, maka hidup kami adalah hidup yang berkemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini beribadah secara online. Tuhan, kami berdoa jika ada yang sakit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, sembuhkan saat ini dalam nama Yesus. Dan saat ini juga jika ada yang mengalami kekurangan, Tuhan Engkau Allah yang mencukupkan. Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan apa yang kami butuhkan Tuhan. Kirabataka syataka rabalarabalarabasyandi. Kialarabalarabaya rabalarabalarabasyandata rabalarabalarabasyandi. Kialarabalarabaya rabalarabasyandi. Dan saat ini Tuhan, di hadapan tahta-Mu kami mengangkat kedua tangan kami. Uramataka syataka rabalarabalarabasyandi. Dan izinkan hamba-Mu memohonkan berkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Bukankah pertolongan daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya berkat Allah Bapa di surga, berkat cinta dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat pada Roh Kudus yang senantiasa setiap hari menyertai kami, menolong kami, memberi hikmat kepada kami, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami perlindungan, menjauhkan kami dari segala penyakit, menjauhkan kami dari segala penyakit sampar, menjauhkan kami dari segala penipuan, menjauhkan kami dari segala hal-hal yang buruk. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima segala berkat-Mu. Yang percaya bersama-sama mari kita katakan amin. Selamat siang semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.